Halo, selamat datang di Dobi Soloto Auto Media Group. Hari ini berkesempatan untuk test drive langsung Innova Zenix Series, baik yang reguler maupun versi hybrid Modelista yang TSS. Kita menempuh rute dari Kulon Progo, lanjut ke Semarang, dari Semarang lanjut lagi ke Jakarta, menempuh jarak sekitar 550 km. Kita bakal kulik lebih dalam soal bagaimana handlingnya, pengendaraannya, respon engine, dan bagaimana soal transmisinya. Maka dari itu, ikuti terus video berikut ini. Teman-teman, saya udah di belakang lingkar kemudi Toyota Innova Zenix tipe hybrid TSS Modelista, jadi varian tertinggi. Kita ngetes mobil ini dari Kulon Progo, langsung lanjut ke Semarang, dan dari Semarang sekarang kita udah masuk tol, kita lanjut lagi ke Jakarta. Nah, kemarin dari pengalaman yang kita ngetes dari yang pertama, sebenarnya banyak banget sih yang bisa kita bicarakan. Pertama, soal posisi berkendara dulu. Innova Zenix sekarang pakai platform yang namanya TNGA dengan wheelbase 2850 mm yang sama dengan kepunyaan Foxy. Jadi wheelbase-nya lebih panjang dibandingkan Innova Reborn yang kemarin, yang lama ya. Terus apa sih benefitnya? Nah, dengan wheelbase itu, mobil ini jadi bisa lebih lebar, lebih panjang, dan punya kenyamanan lebih baik. Sebelum saya bawa ini, saya berada di baris kedua, kemudian duduk sebagai penumpang, posisinya nyaman, bahkan lebih nyaman dibandingkan yang model yang lama ya. Yaitu karena selain lebih lapang, posisi duduk baris kedua itu tidak langsung berada di atas suspensi belakang, jadi agak sedikit maju, agak di tengah. Jadi kalau kita ngelewatin jalan-jalan berlubang atau bergelombang, relatif lebih nyaman. Nah, dibandingkan dengan model lama, itu posisi tempat duduk di baris kedua, posisi penumpang ya, itu tepat di atas suspensi, jadi hantaman langsung dari getaran itu langsung kerasa ke tubuh. Kalau ini beda. Ya memang sih agak sedikit keras, tapi masih terkompensasi lah. Maksudnya nggak terlalu yang keras banget. Wajar karena dia pakai velg 18 inci dan ketebalan ban 50 mm. Jadi agak-agak kayak kendaraan racing lah, tipis bannya. Di belakang posisinya tuh nyaman sekali. Ada sunroofnya, ada layar hiburan, ini monitor ya. Kekedapannya juga jauh lebih baik. Itu yang saya rasakan setidaknya. Itu yang baris belakang. Kemudian kita ngomongin handling. Apa sih bedanya Innova Zenix yang varian hybrid ya sekarang dibandingkan yang lama? Sangat jauh berbeda. Kalau menurut saya pribadi, ini bukan seekor kijang lagi, udah karakternya berbeda. Kayak mungkin sesuatu brand new lah. Kita kalau melihat format suspensinya, di depan menggunakan McPherson strut, kemudian di belakang sudah berganti. Kalau dulu pakai multilink, sekarang pakai torsion beam, dan redamannya jauh lebih baik. Itu posisi pasti dengan format TNGA, dengan sasis yang baru, posisi penempatan castle angle ya, posisi penempatan suspensinya juga kemiringannya sudah berbeda. Saya yakin sih insinyur Toyota sudah merancang sedemikian rupa sehingga nyaman buat kenceng, apalagi misal ini di jalan tol, buat cruising sangat-sangat stabil. Jadi beda, jelas beda. Suspensinya jauh lebih rigid, tapi walaupun rigid, ribonnya lembut. Nah itu yang membedakan. Ribonnya lembut. Begitu kita menginjak
jalan-jalan yang tidak mulus atau bergelombang, tibunya masih tetap lembut. Itu soal handling. Kemudian soal visibilitas. Nah, ini juga menarik. Berkat TNGA, visual depan Kijang Innova Hybrid ini yang saya kendarai punya visibilitas jauh lebih baik. Kenapa? Kita bisa ngelihat nih di bonet depan kelihatan. Nah, di bagian kanan dan kiri bisa dijangkau mata dengan baik. Dibandingkan dengan yang lama, kalau yang model yang Innova Reborn jauh berbeda karena agak tenggelam ya. Kalau di sini walaupun mobilnya lebih lebar, lebih tinggi, lebih lapang, tapi begitu kita masuk lewat jalan sempit juga kayaknya bisa nih, feelingnya sangat dapet gitu loh. Yang mau saya bahas lagi adalah engine-nya benar-benar berbeda. Walaupun misal sama-sama 2 liter, Toyota Dynamic Force engine itu kayak menjadi apa sih, pengganti engine yang lama, dan karakternya sangat berbeda. Raungan mesinnya juga beda dibandingkan yang Innova Reborn, lebih halus. Ya kalau kita nanjak memang agak meraung sih, tapi gimana ya, nggak terlalu berisik lah. Kita yang duduk di balik kemudi atau di dalam kabin masih terasa nyaman. Terus yang menarik lagi, Innova Zenix sudah tidak menggunakan penggerak belakang. Sekarang pakai front wheel drive. CVT-nya juga bukan CVT yang biasa. Innova Zenix menggunakan direct shift CVT. Jadi, walaupun CVT, dia punya gear. Dipasangin gear agak mirip dengan dual mode CVT punya Rocky Race, tapi berbeda. Kalau yang ini dia menyebutnya launch gear. Jadi kalau mungkin dimanualkan itu kayak di gigi pertama. Kalau kita dimanualkan itu kayak gigi pertama. Fungsinya jadi ya supaya mobil ini tarikannya lebih responsif di putaran awal. Nah, setelah kecepatannya bertambah, secara otomatis ECU akan melihat bukaan pedal gas dan menyesuaikan dengan laju kendaraan. Akhirnya dari yang gear itu dipindah ke CVT. Begitu juga ketika gigi mundur, dia pakainya gear, bukan CVT. Yang menarik lagi di sini, Innova Zenix menggunakan CVT direct shift yang bisa disimulasikan 10 speed. Kita tahu kalau rasio transmisi CVT itu bisa disebut infinity, tak terbatas. Karena ya 2 puli disambung dengan 1 belt baja, pasti rasionya infinity. Tapi dengan racikan baru, Toyota mensimulasikan, kita nyebutnya virtual gear ya, bukan gear beneran, tapi virtual gear 10 speed. Yang di varian Q tertinggi ini, hybrid, enak ada pedal shift. Jadi ketika kita mau berkendara, kita butuh respon kayak apa, butuh torsi yang sesuai dengan keinginan kita, bisa diatur lewat pedal shift. Nah, itu enaknya ada pedal shift gitu. Itu menjadi kelebihan di Innova Zenix yang terbaru ini. Terus yang khusus varian ini yang tertinggi, kenapa terasa lebih akselerasi, terlebih cekatan, lebih tangkas? Karena kalau menurut Toyota, power to weight ratio-nya tuh jauh meningkat sekitar 79% dibandingkan Innova yang lama ya. Jadi bisa bayangan sendiri betapa asiknya nih kalau misal nih mobil ini diajak jalan jauh, diajak jalan ke segala medan. Tapi test drive kali ini memang hampir semuanya di jalanan aspal, belum di semi off-road atau agak-agak becek gitu. Selama ini ya fine-fine aja. Kita belum tahu kalau misal Innova itu diajak ke jalanan-jalanan yang memang di daerah gitu, kadang yang tidak beraspal. Lanjut, berapa sih konsumsinya? Jadi kemarin dari Kulon Progo menuju Kopeng, terus di Semarang yang memang landscape jalanannya lebih banyak nanjak, pegunungan, dan kita juga nggak mau ngejar-ngejar irit.
kita pengennya having fun. Jadi driving itu ya udah sesuai selera kita. Pengen kenceng-kenceng, pengen ketika ada jalanan padat ya pelan. Hasil konsumsinya kemarin tercatat 10 km per liter hingga hampir 12 km per liter. Itu ketika kita bejek dan kendaraan diisi oleh 4 penumpang dengan sedikit barang-barang bawaan di belakang. Oke, selanjutnya kita bahas fitur ADAS. Nah, di Toyota Innova Zenix yang tertinggi ini, hybrid, sudah punya Toyota Safety Sense yang paling terbaru, 3.0. Jadi mirip lah dengan kepunyaan Foxy. Ya kita bisa lihat lah di brosur fitur ADAS itu ada secara umum lah ya. Ada lane keeping assist supaya mobil ini tetap di lajurnya. Kita kalau misal belok kiri, ambil belok kiri, pindah lajur tanpa kasih sen, pasti si setir bakal koreksi gitu. Kita ngelurusin sesuai dengan marka gitu. Jadi kita kalau misal geser-geser kanan kiri harus pakai sen. Kemudian di sini sudah menggunakan apa istilahnya? Kalau secara umum sih collision mitigation braking system ya. Pengereman otomatis lah kalau kita misal di depan ada objek mobil atau pesepeda atau orang, kita bisa ngerem otomatis langsung. Yang bermanfaat juga di sini ada adaptive cruise control. Jadi sonar ngebaca pergerakan mobil di depan. Kalau cruise control yang konvensional yang biasa, ya kita harus manual ya, ngerem ngegasnya gitu loh. Ketika di depan ada mobil ya kita harus buru-buru cancel pakai pedal gas atau pedal rem. Ya kalau orang yang suka berkendara, mungkin fitur ADAS itu sebagai gimmick ya. Tapi bagi orang yang ya udahlah pengen berkendara santai, pengen berkendara dengan nikmat tanpa pusing-pusing, ya itu jelas praktis, membantu orang lebih nyaman, benernya lebih santai, relax. Tapi kalau kita yang suka nyupir, suka bawa mobil sendiri, mungkin kayak saya gitu ya udah matiin aja gitu. Menikmati, bener-bener menikmati fun to drive-nya Innova Zenix yang terbaru. Bener-bener berbeda karakternya, semuanya berbeda. Walaupun harganya juga 600 juta ya lebih, itu sudah kayak kita dapat Fortuner nih, varian atas. Tapi dengan harga itu oke lah ya. Nah, lanjut konsumsi bahan bakar nih. Kalau misal kita buat macet-macetan, buat digas-gas terus, RPM-nya tinggi terus, pasti ya konsumsinya relatif boros ya. Apalagi cc gede. Tapi kalau kita relax, santai, bisa lah di atas 12. Luar kota juga kemarin ada yang sempat teman-teman media drive ya, ada yang sempat tembus 22 km per liter gitu, melebihi mobil-mobil LCGC. Tapi itu kembali lagi bagaimana gaya mengemudinya gitu. Selanjutnya mungkin kalau untuk jarak jauh kita belum tahu nih berdasarkan MID. Mungkin ketika kita udah nyampe Jakarta, kita bakal sebutin berapa konsumsi bahan bakarnya Innova Zenix ini. Oke? Stay tune terus. Well, teman-teman auto.com, tadi kita ngetes Innova Q Hybrid Modelista, kemudian pindah ke Innova yang tipe V reguler, yang non hybrid. Beda banget kalau boleh diceritakan tadi. Handlingnya, rasanya beda banget sih, walaupun sama-sama Innova. Timpang lah, kalau tadi nyaman banget. Innova yang V ini tetap oke, jauh lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang Q hybrid, sensasi berkendaranya jauh banget, sangat berbeda. Terus ketika saya duduk di bangku pertama juga
body rollnya masih sedikit terasa dibandingkan kalau yang Q, tapi it's okay lah, nggak yang buruk-buruk amat, masih fun to drive-nya masih sedikit dapet. Dan overall yang reguler juga enak. Sayangnya memang kalau di reguler tidak disertakan pedal shift, cuman bisa kita geser ke mode manual gitu. Terus catatan konsumsi bahan bakar berdasarkan MID ya, kita berdasarkan MID ya tembus-tembus inilah 10 sampai 13 km per liter. Ada beberapa teman saya juga di mobil yang lain ada yang sampai 15 sampai 16 kpl ya kalau untuk diajak di jalan bebas hambatan. Ya itu bukan jadi patokan sih untuk efisiensi bahan bakarnya, karena gaya mengemudi tiap personal kan berbeda. Jadi cara mengatur ritme putaran mesin juga kan berbeda. Jadi itu sekadar gambaran saja bagaimana soal efisiensi. Tapi overall untuk mobil dengan engine 2000 cc ya relatif oke lah di situ. Itulah test drive singkat kami, nggak singkat juga sih, itulah test drive kami bersama Innova Zenix Series yang V dan Q Hybrid menempuh jarak 550 km. Mungkin barangkali ada yang kelewat, ada yang kurang, atau ada masukan, boleh teman-teman kasih komen di bawah, kita bisa diskusi di situ, oke? Jangan lupa nantikan video-video Auto.com, Automedia Group selanjutnya, oke? Dah, ciao.